Harusnya aku bahagia. Ayuna, sahabat terbaik aku, berhasil menemukan kebahagiaannya. Jangan jadi loser Tristan. Jangan jadi perusak kebahagiaan Ayuna. Aku akan selalu mendukung Ayuna untuk selalu bisa bahagia. Keren. Terima kasih semuanya, kerja yang bagus. Sampai akhirnya photoshoot kita hari ini semua berjalan dengan baik. Terima kasih ya. Benar banget. Thank you all tim kalian semua the best. Makasih ya. Ya. Oke, diberesin ya. Ya. Mari. Makasih juga ya buat kamu. Good job. Kamu good job. Ya, sama-sama. Kamu juga tadi profesional banget. Makasih ya. Nanti jangan lupa cek ke dokter ya untuk kaki kamu. Oh, iya. Aku ganti baju. Kalau sampai Rafki di penjara, berarti hidup Ayuna bakal tenang-tenang aja. Dia gak akan kenapa-napa. Gak bisa. Gue gak bisa biarin itu terjadi. Gimana pun caranya Ayuna harus tersiksa. Hidupnya harus hancur kayak gue. Gue udah ngorbanin semuanya, gue sampai nyuruh Rafki jadi Rafka. Setelah semua pengorbanan itu, terus dia gak kenapa-napa. Gue gak akan tinggal diam. Gue akan bikin hidup Ayuna hancur. Kenapa sih gue mau ngomong mulu? Pusing banget lagi kepala. Pasti gara-gara gue mikir Ayuna sama Rafki. Dengan Bapak Rafka, Ya, saya. silakan masuk Pak. Kamu gak ikut masuk? Enggak, aku tunggu di sini aja. Ya udah, aku masuk dulu ya. Bagus nih, lukanya sudah kering. Ternyata ada tanda lahirnya. Dan Bapak punya 2 tanda lahir. Tanda lahir asli sama tanda lahir bekas luka jahitan. Tanda lahir itu yang bikin Ayuna penasaran dan sampai membuktikan kalau aku bukan Rafka. Susah apa ya aku tutupin. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Ayuna sekarang tahu yang sebenarnya. Papa, ya ampun, Pak! Papa! Oh my God, Papa, rumah kita ini udah nggak aman, Pak. Rumah kita tuh ada maling, Pak. Ada maling gimana maksud kamu? Nih, Papa lihat ya. Ini perhiasan Mama tuh nggak ada. Kok bisa di rumah kita tuh kehilangan barang? Oh, mungkin kan, Pak? Oh, Lilis! Ya Bu, kenapa? Teriak-teriak? Lilis, pasti kamu kan yang nyuri perhiasan saya. Bu, saya bukan pencuri dan keluarga saya nggak pernah ngajarin saya begitu. Jangan asal nuduh, Bu.
Mana ada maling yang ngaku Lilis. Lagian, Mola ngaku gimana emang Lilis nggak ngambil apa-apa, Bu? Udahlah, tolong dua-duanya tenang dulu. Gimana Mama bisa tenang sih, Pak? Ya, ini baru perhiasan. Kalau kita diam lama-lama bisa semua barang di rumah kita ini bisa hilang, Pak. Astagfirullahaladzim. Papa paham, tapi kan kamu nggak ngelihat siapa yang mengambil. Kamu juga nggak bisa menuduh Lilis sembarangan tanpa ada bukti apapun juga. Itu semua udah jelas kamu. Karena satu-satunya orang yang bisa masuk ke kamar kita dan punya akses masuk ke kamar siapapun di rumah ini cuma kamu. Siapa lagi? Ibu, saya masuk kamarnya ibu cuman buat ambil cucian kotor dan rapihin baju ibu sama bapak. Nggak ada yang lain. Berani sumpah, Lisa. Ya udah kalau kamu nggak mau ngaku, sekarang juga mendingan kita ke kamar kamu dan kita cek di sana. Silakan kalau ibu mau cari bukti. Dan saya yakin ibu nggak akan pernah temuin apa-apa karena memang Lisa nggak pernah nyuri perhiasan ibu. Ya udah, ayo Pak, kita ke kamar dia sekarang. Kita cek di sana. Ya udah, tapi kamu janji ya, kalau sampai nggak ada apa-apa di kamarnya Lilis, kamu minta maaf sama Lilis. Iya, tapi kita lihat aja nanti. Rafki, tadi dokter bilang apa? Rafki, Ya. tadi dokter bilang apa? Oh, kata dokter lukaku udah kering kok. Harusnya sebentar lagi udah membaik. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Kamu kenapa sih dari tadi ngelamun terus? Ada yang kamu pikirin? Aku tuh masih merasa bersalah sama kamu. Aku udah ngelibatin kamu ke dalam dendam dan amarah aku ke papa. Walaupun aku udah sujud minta maaf sama kamu, aku nggak bisa menebus kesalahan aku ke kamu. Sekarang, kamu lupain aja dulu rasa bersalah kamu. Fokus kita adalah cari Mas Rafka. Dan sekaligus juga kamu membuktikan kalau papa itu nggak sejahat yang kamu pikirin. Aku janji, aku bakal bantuin kamu. Tapi kamu juga harus janji. Kamu harus nemuin Mas Rafka. Iya, aku janji.